Memang Rasulullah itu memperbanyak takbir itu ketika menuju sholat dari mulai subuh menuju ke sholat id ke lapangan. Gitu. Jadi memperbanyak takbir memang di sana. Mohon maaf ya, bukan di malam-malam gitu ya. Yang kalau kita biasanya setelah Isya kan. Iya. Itu mulai itu. Setelah Isya gitu kan. Gitu ya sebetulnya. Nah, itu sebetulnya ya tentu diperkenankan ya, karena al-aslu fi syai'in libahatu, jadi segala sesuatu itu ya mubah boleh. Ila ala dalil bitahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan ya kan gitu. Jadi ya boleh. Tetapi kan kita harus proporsional dan pada tempatnya. Artinya apa? Artinya saya ingin mengingatkan dulu banyak yang karena euforia kita takbir, malah takbir malam-malam keliling, subuhnya aja lewat. Iya. Karena ngantuk kan. Salat idnya aja kagak. Salat idnya juga enggak. Subuhnya juga lewat. Auzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ya tadi, karena euforia terlalu gembira sampai akhirnya mensiarkan ke semuanya takbir ya gitu, senang gitu ya. Mengajak semuanya, esensinya hilang. Nah, pandemi ini kan alhamdulillah nih. Pandemi ini protokol kesehatan harus dijaga kan begitu ya. Tahun kemarin juga sama kan, harus ada prokes, apalagi tahun kemarin masih lockdown ya. Jadi artinya takbir itu dikembalikan ke esensinya, di mana takbir itu di masjid-masjid, di rumah-rumah, di dalam hati kan. Itu walaupun harus dizahirkan, tapi di setiap rumah itu menyalakan takbir atau kualitas keimanannya itu dari mulai ku anfasakum wa ahlikum nar, itu dari konsep rumah, lingkungan itu, jadi tidak kemudian ekstrovert keluar, tapi lebih ke dalam, jadi lebih esensi. Jadi takbirnya lebih bisa dirasakan. Ya Allah, dulu itu kita takbir seakan-akan nggak paham gitu ya, tidak masuk ke dalam, tetapi kita lebih akhirnya seperti kemasannya saja gitu, kemasan, sampai akhirnya terjebak dalam kemasan yang tadi itu, keliling kemana-mana, konvoy, macetin orang, malah jadi dolim. Iya, malah jadi dolim kadang-kadang, macet semua, orang nggak bisa lewat, nggak bisa apa kan. Selain dolim ya akhirnya juga mendolimi orang dan mendolimi diri sendiri. Kenapa? Lewat tadi sholat subuhnya gitu, sholat idnya nggak bangun gitu. Orang lain bergembira di pagi harinya, ketika ini dia malah tidur gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang harus kita ambil pelajarannya. Jadi ketika pandemi kita mulai merenungi, mulai bermuhasabah. Oh, ini sepertinya kita diberikan pelajaran oleh Allah langsung bahwa takbiran itu harus dipengaruhi esensinya seperti apa. Oke. Tapi sebenarnya makna dari takbiran itu sendiri itu apa sih, Ustaz? Ya itu kan sebetulnya kita takbir itu kan mengagungkan Allah gitu. Lebih dipahami lagi gini, takbiran itu bentuk syiar, bentuk kita bersyukur dengan mengucapkan mengagungkan Allah, mengingatkan kepada semua bahwa kita sudah berjuang ya untuk kemudian saum selama 1 bulan penuh dan menyambut hari raya. Nah, jadi sebetulnya kalau di hari raya Idul Fitri itu sebetulnya dia itu lebih lebih bukan festif ya, bukan bentuknya bentuk keriaan ya, tetapi bentuknya betul-betul bersyukur gitu terhadap pengendalian nafsu, pengendalian diri yang kita sudah sebulan penuh mencoba berubah dari sesuatu yang kurang baik ya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini kan seperti filosofinya gini. Kita mau berubah, ular juga berubah. Ular berpuasa dan berubah, tapi berubahnya mengganti kulit saja. Tetap saja sifatnya sama seperti ular seperti biasanya yang dikenal dengan kelicikannya dan lain-lain kan, ular licin dan lain-lain. Tapi kalau kita berpuasa seperti ulat, dia berubah, sifatnya berubah dari ulat yang kemudian kita jijik terhadapnya berubah menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Nah, kita mau yang mana? Nah, itu filosofinya gitu. Nah, jadi di bulan Ramadan itu
Kita mau berubah seperti apa? Nah, karenanya takbir yang secara syiar mengagungkan Allah, ini bentuk syukur kita terhadap ada satu perubahan yang baik dalam diri kita. Gitu. Nah, disitulah sebetulnya bentuk takbir itu secara esensial gitu. Jadi bukan kemudian yang ya tadi ya terjebak dalam kemasan. Kalau kemasannya setelah esensi itu kemudian kita outputnya kemasannya kemudian kita keliling takbir dan lain, nggak masalah. Oh, jadi itu nggak dilarang ya sebenarnya dengan kita bedukan di jalan. Nggak masalah. Itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika esensinya hilang. Esensinya hilang kan artinya jadi apa? Bedukan, jalan-jalan, konvoi, zalim juga nggak peduli. Bikin macet orang, nggak tertib misalnya gitu. Sampai akhirnya lupa waktu, sampai akhirnya tadi subuh lewat. Sholat idnya enggak, ini kan artinya terjebak dalam kemasan dan esensinya hilang. Tapi kalau esensinya enggak hilang, ketika beduk dan lain-lain dia lihat jam, wah ini kita harus istirahat nih. Kenapa? Karena kan besok menyambut hari raya. Iya, gitu. Idul Fitrinya iya, gitu jadi kan. jangan bablas terus, enggak. Cukup secukupnya. Misalnya kalau kita lihat takbiran keliling kan enggak perlu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Nah, itu. Nah, dengan adanya pandemi ini kan otomatis. Iya, orang jadi banyak belajar juga Orang gitu. ya belajar, oh iya benar juga ya, esensinya ayo kita takbiran di masjid. Ke masjid. Bada Isya gitu takbiran, habis itu kan pulang yuk. Kenapa? Tapi banyak yang berpikir akhirnya gini, Ustaz. Wah, ini kan udah jadi tradisi kita, budaya kita gitu dengan takbiran keliling dan segala macam. Kenapa harus dilarang begini gitu. Itu yang sering muncul saat ini. Sekarang itu yang dilarangnya itu bukan masalah takbirannya. Ini mesti tahu nih masyarakat semua. Yang dilarang bukan masalah takbirannya, tapi dampak dari takbiran yang tadi tidak esensial, dampak takbiran yang kebablasan. Seperti apa? Yang bikin macet orang jadi dolim. Itu kan ya biar bagaimanapun kan kita harus tertib aturan. Yang kemudian lepas waktunya tadi gitu. Yang dilarang kan itu sebetulnya. Bukan masa takbirannya. Kadang-kadang orang, wah takbiran kita dilarang. Bukan takbirannya yang dilarang, bukan. Perilaku lu-nya yang dilarang. Perilaku apa? Perilaku lu. Yang kemudian bikin macet orang, yang tiba-tiba orang dipepet-pepet gitu. Yang seakan-akan jalan jadi milik dia. Itu yang dilarang, bukan takbirannya. Enggak, takbiran enggak dilarang. Siapa bilang? Siapa yang mau larang takbiran? Enggak ada. Masa ada yang berani larang takbiran? Enggak ada. Yang dilarang apa? Perilakunya. Lu boleh takbiran? Boleh. Tapi gimana? Tapi tertib. Nah, kan enggak ada masalah. Iya, oke. Gitu. Tapi kalau main petasan, Sat? Petasan, Mas. Banyak bener samping rumah, ya Allah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bentuk euforia tadi, kan yang namanya kita lihat, boleh pasang kembang api ya, bukan petasan. Kalau petasan kan cenderung lebih berbahaya ya. Kalau kembang api kan bagus gitu ya. Saya lihat boleh. Tapi kalau ya tadi kebablasan tadi ya bagaimana? Di tempat yang nggak benar gitu, artinya padat rumah, pasang petasan atau kembang api, kena ke genteng orang, kena jemuran orang, malah nanti kebakar ininya. Ya kan orang ada jemuran, ada segala macam ya. Oh jadi masalah gitu. Jadi artinya boleh nggak? Boleh aja, kenapa enggak? Iya, tapi yang asalnya tadi. Tertib. Gini, adil itu ya, adil itu artinya proporsional dan pada tempatnya. Nah, jadi kalau kita Asmaul Husna aja, sifat Allah al-adil itu diikuti dulu sama al-hakam, kan gitu, al-hakam al-adil, kayak ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, kan gitu. Pemahamannya apa? Adil di sini dalam konteks menegakkan al-hakamnya ini, ketetapan, ketentuan, keteraturan, semuanya ini kan ada. Nah ini kemudian kita proporsional dan pada tempatnya, menempatkan al-hakamnya dengan benar gitu. Nah kalau orang-orang itu di dalam kehidupan ya secara menyeluruh seperti itu adil. Seperti kita nih, taruh headphone ya di kuping ini adil. Kita orang yang adil terhadap headphone ini. Kenapa? Karena ditaruh di sini. Coba kalau ditaruhnya di leher gini, itu zalim kita. Zalim terhadap yang namanya ini. Nah jadi kalau mau adil terhadap yang namanya kembang api, ya kembang apinya harus pada tempatnya dan proporsional. Gitu loh, Bang.